segmen 3 kali ini, saya mau membahas mengenai definisi, penyebab, dan juga bagaimana cara meminimalisir trust issue. Lah, kok dari kredibilitas kita jadi bahas trust issue? Oke, jadi sebenarnya ada banyak kendala-kendala begitu ya, atau yang menjadi faktor penghambat terjadinya kredibilitas. Salah satunya yaitu trust issue. Makanya di segmen kali ini saya mau membahas mengenai trust issue. Langsung saja disimak baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam, saya mau memberikan penjelasan dulu nih terkait dengan definisi trust issue. Di sini mungkin sudah ada yang tahu apa sih definisi dari trust issue itu? Mungkin secara garis besarnya atau secara umum teman-teman menilai kalau trust issue itu adalah ketidakpercayaan atau rasa tidak mudah percaya, begitu ya. Menurut kamus American Psychological Association mengatakan bahwa trust atau kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi sebuah ketergantungan. Nah, kepercayaan ini mengacu pada keyakinan bahwa seseorang atau kelompok orang yang dapat diandalkan sehingga mereka dapat bergantung pada pihak tersebut. Nah, beda lagi kalau dikatakan dari para ahli yang satu ini, yaitu Romanov. Beliau menjelaskan bahwa mempercayai berarti mengandalkan orang lain karena merasa aman dan memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan menyakiti satu sama lain. Kepercayaan adalah dasar dari sebuah hubungan karena kepercayaan itu memungkinkan seseorang untuk menjadi terbuka tanpa harus melindungi dirinya sendiri. Nah, kemudian apa sih kesimpulan dari definisi trust issue? Jadi, kalau untuk trust issue ini merupakan permasalahan ya terkait dengan kepercayaan pastinya yang seringkali muncul dari pengalaman masa lalu atau interaksi yang pernah kita lakukan, seperti itu. Nah, trust issue ini juga merupakan kondisi seseorang yang meragukan orang-orang di sekitarnya atau kurang mudah untuk percaya, tidak terlalu gampang percaya dengan orang lain. Jadi dia punya pemikiran-pemikiran bahwa aku harus hati-hati nih dengan orang ini. Aku tidak semuanya itu untuk mempercayai kamu. Itu contoh-contoh orang-orang yang memiliki trust issue seperti itu. Nah, untuk trust issue ini sendiri ternyata punya aspek juga teman-teman. Aspeknya apa saja sih? Kita bahas satu-satu ya. Nah, aspek yang pertama yaitu niat baik atau benevolence. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kepercayaan akan kesejahteraan atau kepemilikan seseorang terhadap perlindungan dan perhatian orang lain atau kelompok yang dipercayainya, begitu. Nah, sikap dan keinginan yang baik pastinya akan menumbuhkan hubungan kepercayaan ini. Selanjutnya yaitu keandalan atau reliability. Nah, jadi seseorang itu biasanya bergantung ya dengan pihak lain. Kenapa dia bergantung pada pihak lain? Nah, biasanya mereka itu bergantung karena ingin mendapatkan kenyamanan atau sudah mendapatkan kenyamanan. Aspek lain yaitu kompeten. Nah, adanya keyakinan bahwa seseorang ini mampu melakukan suatu tugas atau tanggung jawab sesuai dengan yang dikehendaki. Yang selanjutnya adalah kejujuran atau honesty. Hal ini biasanya berkaitan dengan perwatakan, integriti, dan juga ketulenan dari tingkah lakunya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ketulenan tingkah laku? Jadi ini adalah keaslian atau autentitas dalam dirinya bersikap begitu ya, atau dalam bertindak. Apakah memang konsisten dengan yang dikatakan atau tidak? Seperti itu. Selanjutnya ada aspek keterbukaan. Nah, aspek keterbukaan ini merujuk pada adanya rasa untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu dia untuk aspek-aspek trust issue. Kita lanjut, kira-kira apa sih penyebabnya dari trust issue ini sehingga trust issue ini bisa terjadi, bisa muncul atau bisa tumbuh atau bahkan semakin parah di dalam diri seseorang. Yang pertama, biasanya trust issue ini disebabkan karena pengalaman negatif atau traumatis begitu ya perihal kepercayaan. Seperti mungkin orang tersebut mengalami pengkhianatan,
adanya penolakan, atau mungkin manipulasi-manipulasi yang signifikan dalam hidupnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor dari munculnya rasa trust issue ini. Kemudian apa saja sih tanda-tanda yang bisa kita ketahui kalau misalkan ada orang lain yang dia ternyata memiliki trust issue, atau jangan-jangan kita sendiri yang memiliki trust issue itu? Nah, tanda-tandanya sangat mudah untuk diketahui. Kita simak satu-satu ya. Nah, yang pertama cenderung menghindari komitmen. Nah, biasanya ketika individu ini mengalami trust issue, dia pastinya akan sangat sulit untuk menjalin suatu hubungan. Sebab pengalaman masa lalu yang mungkin negatif ya, begitu, atau mungkin memiliki pengalaman trauma di masa lalunya. Nah, hal ini pastinya akan berdampak kepada rasa percayanya kepada orang lain, sehingga akan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain, di mana dia mungkin akan menjaga jarak dengan orang yang akan dekat sama dia atau kepada semua orang ya. Nah, selanjutnya dikuasai pemikiran negatif pada orang lain. Nah, ini yang biasanya suka overthinking ya. Overthinking itu berlebihan banget sampai hanya hal-hal negatif yang malah akan merusak hubungan sosialnya atau mungkin merusak kepercayaan dirinya begitu. Jadi pemikiran negatif atau pesimistis ini biasanya memang akan menguasai pikiran-pikiran kita begitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki trust issue ini akan merasakan bahwa ketika dia menjalin hubungan dengan seseorang, dia merasa seseorang ini tidak tulus dengan dia. Pasti akan ada sesuatu yang diharapkan, atau merasa orang tersebut tidak benar-benar memiliki perasaan dengan dia. Nah, ini karena pikirannya sudah dikuasai dengan pikiran-pikiran negatif, seperti itu. Wah, kalau sudah seperti ini mungkin sebaiknya teman-teman berkonsultasi ya dengan yang para ahlinya. Untuk itu nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin ya. Kemudian untuk ciri-ciri dari seseorang mengalami trust issue selanjutnya, yaitu memiliki hubungan yang berjarak. Bagaimana sih maksudnya hubungan yang berjarak? Nah, jadi untuk orang-orang yang memiliki trust issue ini tidak semuanya, atau bukan berarti mereka tidak dapat memiliki hubungan begitu ya. Mereka tetap memiliki hubungan, tapi biasanya dia akan cenderung lebih menjaga jaraknya dengan pasangannya. Nah, contohnya seperti komunikasinya kurang terbuka, atau mungkin ketika ada masalah dia tidak bercerita dengan pasangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu kerap berulang kali menanyakan hal-hal yang mungkin masih belum cukup jelas begitu ya. Nah, jadi biasanya ini seseorang yang mengalami trust issue, mereka akan cenderung lebih banyak bertanya pada orang lain untuk memastikan hal-hal tersebut. Nah, seseorang dengan trust issue yang berkepanjangan pastinya akan lebih rentan ya untuk mengalami depresi, kecemasan, dan juga bisa saja mendatangkan post traumatic disorder atau PTSD. Nah, tidak hanya itu, yang pasti trust issue ini akan sangat mengganggu untuk mental kita, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, dan juga hubungan kita dengan orang lain. Kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi trust issue itu, supaya tidak ada dampak yang terlalu buruk dari trust issue itu? Makanya teman-teman perlu meminimalisir trust issue itu. Teman-teman bisa memulai dengan mengenali dan juga melakukan penerimaan atas diri sendiri. Nah, sebelum teman-teman mengatasi permasalahan trust issue, silahkan teman-teman mengenali terlebih dahulu nih, apa sih yang menjadi permasalahannya. Penyembuhan ini pastinya akan sangat ditentukan ya oleh adanya kesadaran dan juga kesediaan dalam kita menghadapi permasalahan tersebut. Nah, ketika kita sudah mengenali dan menerima, maka kita juga akan memandang diri kita itu secara utuh dan juga menjadikan pengalaman masa lalu sebagai konsep untuk membangun kepercayaan lagi yang lebih baik, seperti itu. Nah, selanjutnya memahami kembali konsep kepercayaan.
Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah trust issue, memang kepercayaannya terhadap orang lain luntur begitu ya. Setelah teman-teman sudah mengenali dan memahami kondisi, teman-teman juga harus memahami kembali nih mengenai konsep kepercayaannya. Jadi konsep kepercayaan itu seperti apa? Nah, kepercayaan ini merupakan hal yang besar ya dan memang sangat beresiko. Tetapi di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa ya tidak ada yang sempurna di dunia ini begitu. Nah, teman-teman bisa melakukan aktivitas-aktivitas refleksi diri ya, seperti berdialog dengan diri sendiri atau melakukan journaling untuk menumbuhkan konsep kepercayaan kembali. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba untuk melakukan pelatihan kepercayaan. Bagaimana nih maksudnya? Teman-teman bisa mencoba untuk membuka diri lagi secara perlahan dan juga memberikan kepercayaan mulai dari hal-hal yang sederhana, dan bisa juga teman-teman komunikasikan nih kepada orang-orang yang membuat teman-teman tidak nyaman, mungkin kepada pasangan seperti itu, sehingga hal tersebut diharapkan bisa membantu teman-teman untuk mencegah menemui kondisi-kondisi yang ditakutkan bisa kembali lagi seperti itu. Selanjutnya, kalau misalkan memang ternyata hal-hal yang sudah disebutkan tadi belum bisa maksimal untuk membantu meningkatkan kepercayaan teman-teman lagi, teman-teman sangat boleh, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, biasanya ahlinya ini yang dimaksud adalah seorang psikolog. Nanti ketika teman-teman pergi ke psikolog ini, akan ada beberapa terapi yang bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah kepercayaan atau trust issue. Dan juga pastinya harapannya untuk membantu mengembangkan cara yang efektif untuk menumbuhkan kepercayaan teman-teman kembali dengan orang lain. Nah, itu tadi untuk segmen 3, di mana kita sudah membahas mengenai definisi dan juga penyebab serta bagaimana cara untuk meminimalisir dari trust issue ini. Oke, jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya di mana materinya juga tidak kalah penting. Jadi langsung saja ke segmen keempat. Bye!